Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu bapak yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita tentu senantiasa sehat, panjang umur, dan diberkahi dalam setiap pergerakan aktivitas kehidupan kita. Amin Allahumma. Baiklah ya, langsung saja bahwa salah satu pekerjaan mulia dalam hidup ini adalah mewariskan generasi yang berkualitas. Itulah anak kita. Kita boleh menjadikan apapun, baik menjadi pejabat, ingin jadi pengusaha, ingin jadi apa saja. Jangan lupa, ternyata membesarkan anak, mendidik anak yang soleh itu adalah skala prioritas. Mengapa? Jawabannya sederhana. Masa depan kita di hari tua itu anaklah yang jadi sandaran kita. Dan setelah kita meninggal dunia, tentu doa yang dikabulkan kalau orang tua dan anak yang soleh. Kalau anak tentu orang tua yang soleh. Karena banyak kita, bukan yang ada di sini ya, kadang lupa mengejar mimpi, ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, lupa yang sebenarnya harapan kita itu yang ada dalam rumah kita itu sendiri, yaitu anak. Kalau yang di luar ya kan belum pasti sebenarnya. Oleh karena itu, bagaimana cara menjadikan anak kita yang soleh? Saya sering sampaikan kepada kita semua, karena kebetulan ada ibu-ibu juga, pentingnya pendidikan silang prioritas. Silang itu yang saya maksud, kalau anak perempuan bagaimana dekatkan dengan ayahnya, jangan sampai lengah. Sementara kalau anak laki-laki, ibu-ibu harus lebihkan kasih sayang kepada anak laki-laki. Yang saya maksud silang itu ya, bapak lebih ke anak perempuan, kalau ibu-ibu lebih ke anak laki-laki. Itu. Tapi sebenarnya kedua-duanya cukup. Mengapa? Ini yang pentingnya. Pertama, pentingnya ibu kepada anak laki-laki dulu, bahwa terlalu banyak para suami yang istilahnya KUB ya, kalah oleh bini setelah menikah. Itu memang dulu anak laki-lakinya ini memang tak begitu dekat dengan ibu. Padahal kan kita tahu kewajiban laki-laki ini mengayomi, melindungi, menafkahi 4 kelompok wanita: istrinya, ibunya, saudara perempuan, anak perempuan. Belum banyak para suami ini setelah menikah kalah oleh bini, tunduk dengan istri. Dia lupa tentang hukum Allah, ibunya itu ada dalam tanggung jawab. Kenapa anak laki-laki bisa menjauh dari ibu? Ya karena memang selama ini dengan ibunya jauh. Coba kalau dari kecil dia sangat dekat dengan ibu, saya kira walaupun ibunya telah tiada, walaupun kita telah menikah, dia tidak akan pernah meninggalkan ibunya walaupun 1 menit sekali. Nah, itu pentingnya ibu dengan anak laki-laki ini harus dekat. Itu satu alasan. Yang kedua, ketika ibu dekat dengan anak laki-laki, biar anak laki-laki itu tahu bahwa tugas seorang ibu itu tidak mudah.
Harapannya suatu saat kalau sudah menikah itu menghargai istrinya. Ini kan banyak para suami tidak menghargai istri karena dianggap pekerjaan istri itu enteng, ringan, padahal bini lebih berat daripada suami walaupun sekedar di rumah. Kenapa anak laki-laki banyak yang tidak paham pekerjaan istri? Ya karena dari kecil tidak pernah diperlihatkan bagaimana ibu. Ini kan anak harus tahu bagaimana ibu masak, bagaimana ibu ngepel, bagaimana ibu nyuci piring, bagaimana ya segala macam. Apalagi menjelang anak sekolah, katakanlah anak sekolah masuk jam 7, 8, anak 4, ibu pening loh, semua harus disiapkan. Anak zaman dulu mandiri, sekarang semuanya harus disiapkan. Itu kadang bapak masih tidur juga, semua harus selesaikan. Dan anak laki-laki harus tahu itu tujuannya. Nanti kalau dia sudah menikah, ternyata menjadi seorang ibu itu tidak mudah. Jadi harus tahu dulu. Wajar kalau suami meremehkan istri karena memang nggak pernah tahu apa tugas seorang istri di dia yang kedua. Yang ketiga, ya biar suami ini tahu juga lah sesekali melaksanakan tugas sebagai seorang istri, ya minimal masak, segala macam. Tahu juga, jangan tidak tahu sama sekali. Dan tidak selamanya istri ini sehat. Atau misalnya katakanlah pengantin baru, istrinya minimal baru melahirkan, belum bisa ngapa-ngapain. Mertua berarti ada, orang tua berarti ada. Ketika istri harus ngurus anak, ngurusan jabatan, ya tentu yang masakan suami juga. Ini kadang masak sebelumnya dia gosong coba. Ini kan akibat ibunya nggak pernah ngajari anak laki-laki. Ya kalau kita ini nasibnya bagus, semua serba ada pembantu. Kalau tidak, jadi penting. Itu pentingnya ibu, anak laki-laki itu jangan sampai lepas ibu. Dan ingat ibu, anak laki-laki itu wali juga bagi ibunya. Kalau misalnya maaf suaminya meninggal cepat, tiba-tiba ibu nak nikah lagi, kan anak itu bisa menjadi wali juga sebenarnya. Oleh karena itu ibu dengan anak laki-laki itu pepet terus, karena bu, masa depan kita tuh ada pada anak itu, bukan pada yang lain. Itu ya. Sekarang mengapa bapak harus dengan anak perempuan harus dekat sekali? Tujuannya sebenarnya yang pertama kepada anak itu, bapak kalau dekat dengan anak perempuan, sayangnya luar biasa, memahami apa yang diinginkan anak wanita. Bapak insya Allah laki ketika mau berbuat macam-macam, katakanlah mau berzina, mau main perempuan, mau memiliki istri simpanan atau apapun yang tidak menghargai wanita, kita kebayang dengan anak perempuan ini, dengan anak kita yang perempuan dulu. Saya kalau sudah mempermainkan wanita langsung ingat anak. Intinya ibu, suami itu dekatkan betul dengan anak wanita, harapannya supaya dia ingat anak. Karena untuk ibu pahami, kalau ibu lihat anak orang, ya ingat anak sendiri. Laki-laki ini bukan kadang lihat anak orang, lupa anak sendiri. Nah itu beda. Oleh karena itu ibu, dengan anak perempuan, dengan dia anak perempuan, suami ibu bagaimana caranya dekatkan terus dengan berbagai macam cara. Itu tujuannya. Jadi supaya kita bapak-bapak ini sayangnya luar biasa dengan anak perempuan, dan nanti anak perempuan itu juga sebagai aset kita. Kita tidak akan lupa. Kemudian yang kedua,
tujuannya kalau anak perempuan ini kenapa dekat dengan bapaknya. Saya melihat di Batam banyak sekali orang-orang yang menikah yang membohongi walinya. Contoh, ya nikah, misalnya pergi ke Pak Tua, nikahkan aku wali hakim Pak. Nah, ditanya Pak Tua, kemana Bapak? Sudah mati Pak, kan masih merokok di padang panjang. Kenapa dia tega membohongi walinya? Ya karena memang dengan bapaknya jauh gitu loh. Percayalah Pak, kalau kita dekat dengan anak perempuan, dia merantau Kalimantan, merantau ke Jawa, merantau ke Sumatera, merantau kemanapun, ketika ingin punya suami terbayang dia lawaknya. Malah sering telepon, Pak, aku ini ada laki-laki yang suka dengan aku Pak, menurut Bapak bagaimana? Jadi dia minta pendapat bapaknya terus. Kenapa seperti itu? Ya karena selama ini bapaknya dekat. Lalu ini bapak dengan anak wanita nyapa pun tidak, ngantar anak sekolah nggak pernah duduk bersama-sama, nggak pernah pelajari huruf. Setiap PR asik emaknya yang terus ngerjakan, jadi jauh. Itulah ujungnya anak perempuan merantau tak ingat bapaknya dia. Malah kadang di Batam ini dia sudah punya suami pun bapak ibunya nggak tahu di kampung halaman. Nah ini kan persoalan. Kenapa anak wanita bisa membohongi status walinya? Ya karena memang nggak dekat dengan bapaknya. Padahal ingat salah satu syarat sah nikah itu wali. Saya menyaksikan seperti itu. Kenapa dia tega membohongi bapaknya? Karena bapaknya juga selama ini jauh dengan anak perempuan. Oke, berikutnya tujuannya sebenarnya Bapak Ibu yang berbahagia ya. Kalau anak wanita ini dekat dengan bapaknya, untuk bapak-bapak, mana tahu kita ini panjang umur, sehingga harus ya apa ya, diceboi, makan disuapi, kita badan setrum, sakit-sakitan segala macam, atau cepat setrum, bukan hanya umur juga tapi setrum. Kan anak perempuan juga ya. Kalau anak laki-laki agak repot, karena umumnya jauh sing telaten tetap anak perempuan. Makanya Bapak kepada kita ini, kalau istri kita masih muda, kita setrum, istri kita tentu nikah lagi, dia akan bersama laki-laki yang lain. Ya kalau setrum kita dah 50, istri kita pun sudah 50, mungkin tak nikah lagi ya. Tapi kalau kita struknya di usia 40, bini kita pun masih muda, nikah lagi ya. Siapa yang ngurus kita? Kita harus terbayang, mau ngurus kita anak nikah lagi, siapa yang mau dengan kita? Umur pun antara hidup dengan mati. Kalau cepat mati enak. Loh kalau umur panjang tapi tak berdaya, kan anak perempuan juga yang ngurus. Enggak mungkin anak laki-laki Pak, tetap anak perempuan juga. Maaf, yang masangkan kolor kita, yang nyuapi kita makan, yang memandikan kita, yang memasangkan baju, walaupun ngomel diurus juga. Kan laki-laki paling asik nongkrong di kedai kopi aja, tetap anak perempuan juga gitu. Nah, anak perempuan akan sebaik itu dengan bapaknya kalau selama hidupnya bapaknya baik dengan anak. Tapi kalau bapaknya kurang ajar dengan anak perempuan, akan mau anak perempuan percaya dengan saya. Jadi nanti kita akan menderita. Jadi ternyata anak perempuan ini ya bagi kita, dia kan bisa melayani kita di masa tua. Dan oleh karena itu di mana-mana kita lebih enak ikut anak perempuan daripada ikut anak laki-laki kalau sudah tua.
jarang kita ini mau ikut anak laki-laki walaupun kaya. Kenapa? Yang di rumah itu menantu masalahnya. Nah, ibu-ibu paham nggak ini? Misalnya kita punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Suatu saat sandaran kita ini kan anak juga. Ya, kita sekarang macam hebat kan masih sehat. Kalau sudah tua kan ikut anak juga. Yang paling nyaman kita adalah ikut anak perempuan. Ya, bukan berarti menantu kita tak baik. Yang di rumah itu menantu kita. Orang tua ini sensitif. Ini contoh, kita ikut anak laki-laki nih. Kan anak laki-laki banyak di luar. Kerja di kantor lah, di PT lah. Yang di rumah ini menantu. Oh, apalagi istri kita nih. Kadang-kadang kan baperan juga. Misalnya nih, listrik belum bayar. Ya, istri marahnya dengan suami, ya bayar listrik ya. Jadi ini banyak sekali ini penghabisan bulan ini listrik. Itu kita tersinggung itu. Apakah aku menghidupkan TV terus katanya. Itu macam-macam. Ya beras habis, beras cepat habis ya. Kita perasaan pula tuh. Jadi aku ini kerja makan terus katanya. Memang macam-macam. Istri ini kadang asik nyindir aja kerjanya. Itu yang kadang-kadang membuat orang tua sudah sakit hati loh. Nah, ya padahal menantu dia tak salah. Tapi kalau anak kita kandung yang ngomel, misalnya ngomongin mamanya, walaupun ngomongnya pedas, kita tak tersinggung. Tapi kalau menantu beda. Oleh karena itu anak wanita ini adalah mutiara. Jangan sampai jangan sampai disakiti karena kita pada akhirnya bergantung dengan dia. Ibu apa yang berbahagia, nanti mungkin ada yang bertanya. Untuk semuanya, khusus anak wanita, ibu, karena ibu yang di rumah, pastikan sampai SD, berarti 12 tahun dia ya, sudah bisa melaksanakan tugas seperti ibu. Sudah harus bisa masak, bisa ngepel, bisa nyuci. Intinya urusan dapur harus bisa. 12 tahun. Kenapa harus 12 tahun? Kalau sudah SMP susah ibu nak ngajari. Apalagi begitu tamat SD, masak sepermi pun belum bisa, masuk pondok. Nanti setelah pondok mungkin sekolah depan mata kita, kuliah pun tidak pernah masak. Di usia 22 tahun dapat suami, kapan dia bisa masak? Untuk kita catat, istri ini mau jadi dokter, mau jadi camat, mau jadi presiden, mau kepala dinas, mau anggota DPR. Bagi kita laki-laki itu kan hanya tambahan. Yang ada di kepala suami ini, Bu, anak wanita kita itu kan bisa masak, bisa melayani suami, makan, minum, ngurus rumah, ngurus anak. Ini begitu anak melahirkan, mandikan bayi pun tak paham, manggil emaknya lagi mana. Mestinya dari kecil anak wanita kita itu seperti kita dulu. Coba kita dulu ya, jangan masa kecil. Anak yang 10 tahun ngurus hatinya, gendong, mandikan, segala macam, harus seperti itu. Apalah artinya kita laki-laki nih punya istri bisa ini bisa itu, kalau masak pun tak paham, suruh nyetrika pinggang sakit, coba gitu. Repot juga. Malah kita untuk apa bini pintar-pintar kalau dapur pun tak paham. Malah laki-laki itu sebenarnya lebih suka yang istri apa ya, bukan pintar, yang bodoh-bodoh dikit, nah itu suka suami itu. Artinya kalau terlalu pintar tapi urusan dapur tak paham, untuk apa itu? Nah, kalau zaman dulu misalnya Bu ya, tamat SD, masuk pondok, di pondok masak sendiri, gitu kan maksudnya. Sekarang laundry, semua masak dimasak,
Kadang di Batam ini ada emaknya, anaknya masuk pondok, setiap minggu pulang ke pondok bawa pakaian sekali. Nah kalian sekarang kapan dia belajar masak? Intinya Bu, pastikan anak di usia 12 tahun bisa masak dulu. Karena nanti Bu, kalau sudah SMP, SMA, itu Ibu susah nak ngajari itu. Makanya banyak rumah tangga berantakan karena sehari-hari menangani konflik rumah tangga. Itu tadi, istri tak bisa melaksanakan tugas istri, hanya pekerjaan selpang, goput lagi, paket lagi, tak bisa melaksanakan sini. Setiap makan nasi padang lagi, aduh, pusing banget. Ibu bayangkan itu. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati ya, untuk anak wanita, untuk semuanya, bekali juga kreativitas, misalnya bisa masak yang bisa dijadikan duit, pandai masak bakso, apakah pempek atau apa saja, yang penting istilahnya home industry. Kenapa anak dibekali hidup mandiri, anak wanita ini punya keterampilan? Kita nggak tahu nasib anak kita ke depan. Satu, mana tahu suaminya mati cepat, kita kan nggak tahu. Kalau suaminya mati cepat, dia dengan keterampilan yang telah diajarkan ibunya, dia bisa meneruskan kehidupan dengan ilmu yang telah diberikan ibu. Kalau yang kita anak tuh jadikan sarjana, tak ada jaminan. Kan itu masih mendaftar dulu, ngelamar dulu. Mau jadi guru sekarang pun susah, harus P3K pula. Itu kan susah sekarang ini. Jadi lebih bagus mandiri, bekali, walaupun waktu itu tak dipakai. Jadi kalau suami mati cepat, satu, kalau suami mati cepat, enak solusinya, cepat nikah lagi. Lu kalau suami stroke, coba paham kan Mbak ya? Suami stroke, mau ninggalkan suami, kasihan. Sementara anak butuh makan, butuh minum, butuh sekolah. Dia bisa apa? Mau kerja, ninggalkan anak. Dengan ilmu yang telah dibekalkan ibunya, disitulah anak perempuan bisa jualan, menjadi pahlawan suami yang sakit tadi dan bisa meneruskan kehidupan. Itu dari kecil anak harus hidupkan mandiri. Kemudian yang ketiga, yang mana tahu anak kita ini punya menantu berebut pelakor jahanam. Kan kita nggak tahu nasib anak kita ke depan. Intinya, kalau anak wanita punya keahlian hidup mandiri, ditinggalkan suaminya, dia juga tidak akan mengganggu suami orang. Karena pengalaman saya menangani konflik rumah tangga, kenapa banyak para janda yang banyak mengganggu suami orang? Karena dia butuh menyekolahkan anaknya, butuh bayar listriknya, butuh membayar rumahnya, butuh meneruskan kehidupan. Maka jangan benci juga pelakor itu, karena pelakor kadang-kadang ada sebagian menjadi pahlawan juga, pahlawan kehidupan. Kenapa dia harus mengganggu suami orang? Karena suami orang itulah yang ada duitnya. Kalau orang bujang mana ada duitnya Pak? Tak ada. Yang ada duit itu suami orang. Itulah dihajar suami orang. Kenapa harus mengganggu suami orang? Karena dia tidak punya modal hidup mandiri. Itu yang saya maksud. Maka anak wanita berikan keahlian seperti itu. Oke, sudah 30 menit saya bicara mungkin. Silakan, mungkin ada yang bertanya, monggo. Oke, sebenarnya Pak, itu sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kementerian Agama. Karena sekarang kan dua lembaga ini ya. Kalau dulu kan sekolah banyak di berbagai macam kementerian. Sekarang hanya dibelah dua itu. Jadi begini, saya melihat kita semua tahu sebenarnya orang sukses ke depan itu minimal memiliki 3 kecerdasan. Kecerdasan intelektual,
sekolah, kecerdasan spiritual, artinya orang yang baik, memiliki akhlakul karimah tadi. Yang ketiga, kecerdasan sosial, masyarakat, gitu. Nah, mengapa? Kan? Ini cerita sukses ya. Kita ingat dulu kalau masih sekolah, sedang sekolah, karena dulu ada kelas IPA, ada kelas IPS. Coba kita masih ingat kan? Kalau yang degil-degil, yang nakal-nakal, itu masuk kelas apa? IPS. Kalau yang pintar-pintar, yang nurut-nurut, kelasnya apa? IPA. Kita uji sekarang. Yang IPA, yang biologi, yang pintar-pintar, gitu ya, paling jadi guru. Tapi yang IPS, dia yang punya sekolah. Yang IPA, yang biologi, paling jadi dokter. Cek sekarang, yang punya rumah sakit, yang IPS, gitu. Yang IPA paling jadi pegawai, kepala dinas. Tapi yang IPS, wali kota. Ini fakta. Makanya hampir semua orang yang sukses, yang punya kebun lebar, yang punya PT, yang punya ini, yang punya itu, yang pemimpin kita, nyaris tidak ada yang IPA. Semuanya adalah IPS. Padahal dulu orang-orang yang kita bangga-banggakan IPA. Ternyata anak IPA, orang yang intelektualnya kuat, itu lemah di kecerdasan sosial. Oke, sekarang saya ingin berikan contoh yang lain, nanti Bapak bisa terjawab sendiri sebenarnya. Coba kita sesekali balik kampung. Siapa sih sekarang yang hebat-hebat? Yang jadi tope, yang jadi kepala desa, yang jadi pejabat, yang jadi anggota DPR. Yang dulu yang tidak ranking-ranking juga, malah yang sering maling mangga, yang sering kena hukum guru, yang sering kelahi dengan kita, itu pula sekarang yang hebat-hebat. Dulu yang ranking-ranking jadi hantu pun. Bapak tanya aja teman-teman, apa yang saya maksud kepada Bapak? Saya melihat kelemahan sistem pendidikan kita mengedepankan intelektual. Karena kesalahan di kita juga, terlalu banyak memberikan ke pemerintahan, sehingga pemerintah semuanya diakomodir. Kata orang kelautan, ini siswa kita harus diajarkan kemaritiman, masuklah ilmu kelautan. Nah, kita yang Islam gitu juga, ini pelajaran agama harus masuk, akhirnya agama masuk lagi. Allah bilang, Indonesia ini negara agraris, ilmu pertanian juga masuk. Semua diakomodir pemerintah, semua pelajaran dimasukkan. Akhirnya anak sekolah masuk jam 8, pulang jam 5. Nyaris tak ada waktu lagi Pak, anak sekolah di luar itu. Padahal sukses bukan di sekolah menentukan. Coba kita lihat kita dulu. Masuk jam setengah 8 atau jam 8, kadang pun lambat-lambat, jam 12 pulang. Makanya dulu ada kelas pagi, ada kelas sore. Betul tak Pak? Dulu sekolah saya sore MTS. Nah, jadi separuh dapat otak di sekolah dia, yang separuh kecerdasan sosial di rumah. Zaman dulu begitu anak pulang sekolah, di rumah nggak ada nasi, langsung dari kebun atau habis makan ngaret goyang suket di mana-mana di luar. Begitu tamat SMA, anaknya bisa mandiri. Sekarang tak bisa Pak. Ternyata kelemahan sekarang adalah di kecerdasan sosial tadi. Intelektual oke, spiritual oke. Zaman dulu pun anak ngaji pun kadang tidak ada masalah juga Pak. Nah, saya ingin menjawab kepada Bapak yang mengapa menurut saya kita rakyat juga jangan terlalu banyak berikan masukan juga kepada menteri, pusing juga dia. Karena semua ingin memberikan masukan, ujung-ujungnya semua pelajaran masuk, yang inilah, yang itulah. Nah, maka harapan saya begini, Pak ya, kan sekarang
sekolah itu katakanlah Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nanti kan ada waktu Jumat ya, ada waktu agak kosong Sabtu dengan Minggu. Maka Sabtu dengan Minggu itulah fokuskan kepada pendidikan akhlak. Ingat Pak, pendidikan akhlak di sini yang saya maksud lebih kepada contoh, bukan ilmu Pak. Kalau tentang akhlak tuh Pak sekarang ini kan banyak guru di sekolah sudah cukup Pak, bukunya pun sudah ada, tak ada lagi yang kurang tuh Pak. Yang kurang ini sebenarnya pada contoh di rumahnya, bapaknya, emaknya itu. Kalau di sekolah menurut saya sudah cukup Pak. Macam mana coba Bapak bayangkan, begitu saya sekolah, waktu sholat berjamaah, tunduk dengan guru. Menurut saya di sekolah sudah cukup, tinggal di rumah. Ya bagaimana Bapak? Bapak libur Sabtu Minggu di rumah, tak dampingi anak, rumah main HP saja terus. Ya kapan anak mendapat contoh? Emak gitu juga. Waktu anak sekolah selpong, nanti anak sekolah balik pun tak ingat juga anak. Jadi saya ingin kembali kepada Bapak, akhlak saya lebih lebih real untuk kondisi seperti sekarang, lebih real di rumahnya. Kalau menurut saya di sekolah sudah terlalu banyak pula pendidikan itu. Oke, ada yang lain? Monggo. Ada? Oke, kalau masalah pelecehan, pertama gini Bapak, Islam sebenarnya mengajarkan kepada kita, karena di Batam itu ada 4 pondok pesantren ya, sekarang sedang disidik juga oleh kepolisian karena diduga ada santri kakak dengan adik, ada kiai dengan santri, ada di Batam. Sebenarnya kalau dibuka Pak, panjang sekali, banyak di mana-mana. Pertama, bapak melecehkan anaknya, begitu juga sebaliknya. Tentang pelecehan ini kan menurut saya dalam Islam, satu, kita saja di rumah kan diajarkan anak disapi. Sebenarnya anak kalau sudah mulai balik dipisah. Jadi supaya satu, jangan sampai anak melihat yang vulgar. Contoh, sapi ini ada 2 cara ya. Satu, mata anak tuh jangan melihat aurat bapak ibunya, itu namanya sapi mata. Ini bapak kalau punya anak gadis jangan pula pakai polo aja di rumah, kecuali anak sudah pergi. Ini namanya ngajari sejak dini dari rumah ya. Kenapa? Ada fakta ya, anak laki-laki di Batu Haji yang usia 11 tahun mengganggu wanita lain, teman sekolahnya juga, karena melihat ibunya sering menggunakan BH transparan. Artinya ternyata ibunya jadi pemicu, baru masih 11 tahun. Karena mak bini kita nih Pak, kalau di luar macam betul aja pakai, macam ustazah pokoknya. Di rumah seronok juga. Maka yang saya maksud ibu-ibu, kalau di rumah, kalau ada anak, walaupun jenis kelaminnya sama, jangan hanya pakai anduk. Pokoknya dia minimal buka saja dari leher ke atas. Itu dari rumah, karena nanti anak akan menjadikan sesuatu yang tidak baik, namanya pelecehan di rumah. Kalau kita punya anak angkat, nah ini juga harus lebih hati-hati juga, sebab kalau anak angkat laki-laki yang banyak dosa kan ibunya sebenarnya, sebab ketika balik dia bukan muhrim juga. Ketika anak angkat laki perempuan berarti yang banyak dosa bapaknya. Jadi solusinya begitu tamat SD, anak kita masukkan pondok, jangan ada di rumah kita. Nah, masukkan pondok, terus begitu kuliah cepat nikahan, itu lebih aman. Sebab kalau tidak cepat, ya saya khawatir makan bapaknya pula kalau yang perempuan. Banyak juga kejadian ya. Atau kita punya rumah besar, rumah tingkat, anaknya di atas, kita di bawah. Salah satu solusi. Kemudian kalau kita masukkan anak ke pondok pesantren, ya, saya berharap yang sering jadi masalah sebenarnya rumah tahfiz.
Kenapa rumah tahfiz? Karena umumnya antara guru dengan santri ini menyatu. Kadang masak bersama, nyuci bersama, ini bersama. Ustadz nih, untuk bapak-bapak ketahui ya, sedang jadi ustadz, kadang bisa jadi setan juga ya. Kenapa? Memang godaan luar biasa. Jadi kalau nak cari rumah tahfiz atau pesantren, bagaimana tempat tinggal kiai, tempat tinggal ustadz itu yang terpisah dari santri itu. Jadi makanya memang ini agak susah juga yang pondok pesantren awal. Hampir semua terjadi insiden yang tidak baik itu umumnya bukan pondok pesantren besar, hanya istilahnya apa ya, sekolah berasrama, tapi kan namanya media nyebut pondok pesantren juga. Kita jarang menemukan pondok pesantren yang sebenarnya, artinya yang santri putri khusus putri, yang putra putra terpisah dari kiai. Ketemu insiden kiai dengan murid kita belum pernah ketemu. Yang banyak pesantren-pesantrenan. Nah, kalau misalnya yang di Asidikiyah, yang di Jombang itu agak beda. Itu kan lebih ke salah satunya majelis. Ternyata santrinya berlalu lalang. Jadi intinya antara santri putri dengan santri putra kalau bisa jaraknya jauh. Yang paling aman kayak Man Ice yang di Nongsa. Man Ice itu jangankan beda jenis kelamin ya, satu kelamin saja. Misalnya kalau di kamar itu kan satu kamar besar, kan kamarnya besar, hanya boleh 6. Itu pun tidak boleh kamar laki-laki dengan laki-laki satu kasur, itu dipisah dia. Kan ada 3, ada dipan 3 ya, atas bawah atas bawah. Lampu tak boleh dimatikan, kamar tak boleh ditutup, karena pelecehan ini bisa laki-laki dengan laki-laki juga. Makanya ibu kalau kita punya anak laki-laki di rumah itu usahakan kakak beradik jangan sampai tidur berpelukan seperti itu. Jadi sebenarnya bagaimana supaya anak menghindarkan terjadinya pelecehan, ajarkan dari rumah. Yang terakhir, anak kita walaupun diajarkan kepada guru itu taat, hormat, tapi pada hal-hal tertentu wajib melawan. Ini kadang-kadang, nak, kau apa kata gurumu ikut ya nak. Itu betul. Mungkin kalau kiainya kiai zaman dulu, anak pagi-pagi tak bangun. Zaman dulu kan antara ustadz dengan muridnya kan menyatu, dia dielus-elus ininya, bangun sayang. Lalu sekarang-kadang yang dilus bukan ininya lagi. Kan itu masalahnya. Jadi jangan samakan kiai dulu dengan kiai sekarang, itu maksudnya. Zaman dulu kan walaupun kita serumah dengan kiai, dia seperti bapak dengan anak ya, begitu dekat. Sekarang beda. Oleh karena itu, meskipun ajarkan taat kepada guru, ibu-ibu kasih tahu ya, kalau kiaimu bilang sayang-sayangan, wajib tolak. Intinya orang tua lah berikan bekal sejak dini. Jika perlu ajarkan silat kecil-kecilan gitu ya. Jadi kalau gurunya macam-macam, tendang tuh pada bagian sensitifnya, biar kapok juga dia. Karena kalau tidak diajarkan repot juga memang ya, karena memang banyak fakta kejadian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.